ditingkatkan menjadi SHM, bisa nggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iyanya kenapa? Nah, yang kedua itu terkait dengan sertifikat hak guna bangunan. Nah, ini juga yang sering nantinya Bapak Ibu temukan ketika melakukan pemutusan kredit jaminan dengan jenis sertifikat hak guna bangunan. Ini agak setingkat di bawahnya SHM karena apa yang membedakannya gitu ya. Dari segi pemegang hak untuk perorangan dia masih sama, warga negara Indonesia. Yang membedakan yang sisi badan hukum atau badan usaha. Yang penting badan hukum tersebut didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah ini ya, tadi misalnya CVABC kalau dia nggak bisa memiliki sertifikat, sama negara dikasih kewenangan untuk punya yang namanya SHGB gitu ya. Jadi nanti kalau ada misalnya CVABC gitu ya, itu nggak usah bingung kalau dia menyerahkan SHGB karena secara undang-undang dia juga sudah diperkenankan gitu ya. Nah, yang penting itu hukum Indonesia. Jadi misalnya nanti kayak misalnya PT Microsoft gitu ya. Microsoft seperti yang kita tahu bukan badan hukum yang didirikan oleh menurut hukum Indonesia gitu ya. Tapi ada cabangnya di Indonesia. Apakah diperkenankan cabangnya yang di Indonesia tersebut memiliki SHGB? Tetap tidak, karena syarat yang menurut hukum Indonesia ini tidak dipenuhi walaupun dia punya cabang yang ada di Indonesia. Jadi undang-undang untuk penyusunan PT ataupun CV-nya itu ya harus sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Itu syaratnya kalau dia badan hukum. Jadi lebih diperluas tapi tetap ada batasannya gitu ya dari segi pemegang hak. Kemudian dari sisi jangka waktu dia juga ada batasannya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau SHGB itu maksimal dia jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun gitu ya. Jadi nanti critical point-nya kalau Bapak Ibu terima objek sertifikat yang akan dijadikan agunan bentuknya SHGB, Bapak Ibu harus cek ininya jangka waktunya masih berlaku atau enggak gitu ya. Kalau sudah mau mendekati expired-nya lebih baik dihindari atau diusulkan untuk dilakukan perpanjangan terlebih dahulu. Karena kalau sampai nanti expired tidak dilakukan perpanjangan, amit-amit kreditnya macet, maka secara otomatis bukti kepemilikannya itu akan gugur. Sehingga kita tidak bisa melakukan eksekusi terhadap SHGB tersebut karena sudah tidak berlaku lagi kepemilikannya. Nah itu critical point-nya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau terima SHGB, cek jangka waktunya. Jangka waktu yang paling aman apabila batasan kepemilikannya itu tidak lebih cepat dari kredit lunasnya gitu ya. Misalnya 2 tahun lagi expired tapi kredit yang Bapak Ibu berikan 3 tahun. Nah, itu sudah sangat-sangat beresiko karena ada potensi kalau seandainya gagal perpanjangan dan dia macet, ya kita sama aja kayak sedekah gitu ya. Karena kita tidak bisa mengeksekusi agunan tersebut untuk melakukan penyelamatan kredit yang macet tersebut gitu. Nah, mungkin ada yang bisa sharing Bapak Ibu kalau misalnya gini nih. Misalnya ya, karena kan ini jangka waktu 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun ya. Misalnya nih, nanti Bapak Ibu terima SHGB gitu ya. Terima SHGB 30 tahun yang pertama udah dilewati. Kemudian dia sudah masuk perpanjangan yang 20 tahun ini dan tinggal misalnya nanti expired-nya di Desember gitu ya. Di Desember 2020 berapa? 2022 gitu ya. Berarti kan tinggal sebentar lagi nih, tahun depan udah expired gitu ya. Tapi Bapak Ibu itu melihat debiturnya ini sangat bagus gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau sebagai pemutus gitu ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau menerima
calon agunan SHGB yang kondisinya seperti ini. Mungkin ada yang bisa sharing, nggak apa-apa gitu ya, sharing aja, kita belajar bareng. Ini sudah perpanjang ya Pak Aris? Iya, sudah diperpanjang dia. Jadi 30 tahun udah lewat dan masa perpanjangan 20 tahun juga sudah dilewati dan jadi kalau diakumulasikan kira-kira 50 tahun ya Bu. Jadi 50 tahunnya itu akan jatuh tempo kira-kira di Desember 2022 gitu. Biasanya Bagaimana sih begini. nasibnya? Iya. Biasanya kita kan setiap tahun perpanjang. Jadi ketika pas perpanjangan itu aspek agunan kita bahas juga kan, kita evaluasi. Jadi bisa kita lihat itu apakah sertifikatnya itu SHGB-nya itu akan jatuh tempo sebelum 2 tahun. Jadi biasanya kita monitoring, kemudian nanti kita persyaratkan sebagai syarat dari tanda tangan biasanya nanti kita minta RCO untuk melakukan order lah ya, perpanjangan kepada notaris. Seperti itu sih Pak. Oke, nah kalau boleh ini ya Bu melanjutkan, nasib sertifikatnya gimana ya Bu itu? Kan dia udah habis nih akumulasi 50 tahun gitu. Apakah masih bisa diperpanjang atau gimana? Maksimum ada maksimumnya ya Pak ya, maksimal 30 tahun. Iya, kalau sesuai dengan di materi ini juga disadur dari Undang-Undang Pertanahan. Kira-kira kalau menurut Ibu gimana perlakuan terhadap SHGB tersebut? Ini kira-kira aja dulu Bu, nggak apa-apa. Diperpanjang lagi Pak. Diperpanjang lagi. Ada udah lagi maksimal mungkin pendapat 50 lain? tahun. Mungkin Biasanya sih ini sih Pak, kalau SHGB kalau yang ini bisa ditingkatkan menjadi SHM. Nah, itu benar. Ditingkatkan jadi SHM. Oke, ada lagi pendapat lain? Atau kita minta ganti sertifikat. Ganti sertifikat. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Oke, menarik ya. Mungkin saya tambahkan dari penjelasan Bapak Ibu yang sudah di-sharingkan tadi dari Bu Wina dan Bu siapa tadi ya. Bagus sekali. Jadi gini, yang opsi pertama tadi yang saya tangkap highlight dulu adalah ditingkatkan menjadi Betul, SHM. Pak. Ya, ditingkatkan menjadi SHM. Bisa nggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iyanya kenapa gitu ya? Bisa iyanya apabila dia SHGB tersebut belum berdiri di atas sertifikat lain gitu ya. Jadi uniknya seperti ini Bapak Ibu sekalian, SHGB itu bisa saja berdiri di atas sertifikat lain. Nah, kalau di bawahnya itu adalah SHM gitu ya. Terus di atasnya ini ada SHGB, ini hal yang lumrah ya Bapak Ibu sekalian. Agak susah nih karena ini pokoknya di atasnya ada SHGB ya, di bawahnya SHM. Nah, ini hal yang lumrah Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya terjadi di daerah perniagaan misalnya ya, atau di daerah-daerah khusus tertentu yang daerah industri. Itu sangat lumrah. Misalnya gini, saya punya tanah gitu ya. Saya punya tanah tapi saya nggak punya modal dan saya punya tanah ini diletaknya sangat strategis untuk industri atau apapun itulah ya. Kemudian ada pihak ketiga gitu ya yang menawarkan gitu ya, mau nggak kerjasama dengan saya mau bangun pabrik di atas tanahnya Bapak gitu ya, tapi nanti bangunan tersebut saya akui sebagai punya saya dengan saya terbitkan menjadi SHGB. Nah, itu hal yang lumrah, bukan sertifikat tumpang tindih, tidak sengketa tidak gitu ya. Tapi yang kalau misalnya ada SHM kok diterbitkan SHM lagi, nah itu baru yang sertifikat tumpang tindih. Tapi kalau di bawahnya SHM, di atasnya ada SHGB, contohnya tadi saya punya tanah, kemudian Bu Wina menawari, mau nggak saya bangun di atasnya, karena saya nggak mau jual tanah saya ya, tapi Bu Wina ibaratnya tertarik untuk membangun sebuah tempat usaha di atas tanah saya tersebut, karena letaknya yang strategis. Nah, Bu Wina bisa bekerja sama dengan saya, Bu Wina mendirikan bangunan di atas tanah saya, tentunya dengan perjanjian khusus terlebih dahulu, kesepakatan bersama. Kemudian atas bangunan tersebut dan tanah yang ada di sekitaran bangunan tersebut, ada mungkin apakah semuanya atau sebagian itu diterbitkan SHGB
gitu ya, maka itu kepemilikannya sah punyanya Bu Wina, gitu ya. Nah, ketika case-nya seperti ini, maka Bu Wina, restu Pak, restu. Bu Restu ya, Bu Restu itu tidak bisa menaikkan status SHGB-nya menjadi SHM karena sudah ada sertifikat saya. Kecuali saya lepas dulu sertifikat hak milik saya, baru Bu Restu bisa menaikkan statusnya menjadi sertifikat hak milik, gitu ya. Nah, jadi maka yang pertama tadi itu bisa ya, bisa tidak, tergantung alasnya apa di bawahnya. Kalau misalnya SHGB-nya misalnya di bawahnya belum ada sertifikat lain atau misalnya tanah negara gitu ya. Nah, itu baru bisa dinaikkan menjadi sertifikat hak milik gitu. Nah, yang kedua tadi ada opsi diperpanjang. Karena sesuai undang-undang, setelah dilakukan perpanjangan 20 tahun, dia tidak dapat diperpanjang lagi. Atau ya udah berakhir. Solusinya, dia membuat SHGB baru lagi. Jadi nanti terbit nomor baru lagi SHGB-nya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Karena memang batasannya 50 tahun. Tapi perpanjangan ini balik lagi kondisinya di tanah siapa dia berdiri, SHGB-nya, apakah dia di tanah atas SHM atau di tanah negara misalnya. Kalau misalnya di tanah SHM dan perjanjiannya juga maksimal cuma 50 tahun, ya udah berarti Bu Restu harus relakan itu. Sudah menguasai selama 50 tahun, kalau saya tidak mengizinkan lagi untuk dilakukan perpanjangan karena di kesepakatan awal cuma jangka waktunya 50 tahun, ya berarti kepemilikannya Bu Restu itu beralih ke saya, gitu ya kasarnya ngomong. Tapi ini tetap harus secara jelas dituangkan di perjanjian kerjasama di awalnya, gitu ya. Itu yang menariknya terkait dengan SHGB gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, baiknya seperti yang Bu Restu sharing tadi, ketika mau tetap mau mengambil agunan yang akan jatuh tempo SHGB-nya tadi, sebisa mungkin dipersyaratkan gitu ya untuk dilakukan perpanjangan. Dan sebagaimana historical pengurusan SHGB ini tidak cepat, tidak bisa sebulan 2 bulan gitu ya. Walaupun klaimnya BPN itu misalnya 14 hari kerja. Nah, itu sepengalaman kita nggak ada tuh yang selesai 14 hari kerja. Pasti ada aja nyangkutnya gitu ya. Bahkan bertahun-tahun gitu ya. Bahkan ada yang sampai kreditnya lunas, pengurusannya nggak selesai. Itu banyak sekali terjadi. Nah, untuk antisipasi itu, maka ya itu tadi dimitigasinya dia dijadikan syarat dan lain sebagainya. Misalnya nanti seandainya terjadi sesuatu tidak dapat dilakukan pengikatan, maka debitur siap mengganti dengan agunan yang lainnya. Nah, itu biasanya yang sering atau lazim dituangkan di dalam syarat, jadi syarat tanda tangan perjanjian kredit misalnya atau syarat pencairan. Nah, itu mungkin yang bisa jadi tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, untuk pengalihan haknya tetap mirip dengan Aris, SHM. boleh tanya sekalian? Iya, Aris, silakan Bu, boleh silakan. tanya terkait ini badan hukum yang didirikan menurut Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ya. Ini bisa dibuktikan dengan maksudnya tuh bisa dibuktikan dengan dia punya akte ya Pak ya, akte yang Betul. diterbitkan Iya. di Indonesia ya. Jadi walaupun istilahnya dia PMA, kayak saya punya nasabah PT Arnold itu kan PMA gitu ya. Tapi dia punya akte Indonesia. Iya. Untuk menelitinya, yang pertama itu tadi Bu, dia punya akte pendirian yang diterbitkan di Indonesia. Yang kedua, dia telah terdaftar di apa istilahnya kalau PT itu namanya Menkumham ya. Menkumham. Kemenkumham ya. Ada website untuk melakukan pengecekan juga, itu TBNRI kalau nggak salah nama websitenya, saya agak lupa. Nah, itu secara mudahnya untuk melakukan pengecekan apakah badan usaha tersebut sudah resmi terdaftar atau belum. Ada websitenya, saya agak lupa nama linknya apa, tapi ada itu pengecekannya di TBNRI kalau nggak salah ya. Itu bisa dicek dengan memasukkan nomor aktanya atau namanya gitu ya. Nanti tinggal dicocokkan. Oh, sesuai nggak? Ada biasanya kan di lampiran akte itu ada keputusan Kemenkumham ya untuk membuktikan bahwa dia sudah terdaftar atau belum. Gitu Bu kira-kira. Oke. Pak, satu lagi boleh? Iya. Terkait tadi SHM
yang dimiliki oleh warga negara asing. Nah, Iya. kalau dia atas nama istrinya, apakah juga perlakuannya sama gitu, Pak? Beda, Bu. Kalau Jadi istrinya punya artinya WNI gitu antagonogini ya, gitu ya? Heeh, istrinya istrinya masih WNI WNI. ya? Iya, Iya, karena kita di sini bahasnya adalah memutuskan agunan tersebut layak atau enggak ya, bukan memutuskan iya, kreditnya di-accept atau tidak. Selama memang agunannya pemiliknya adalah WNI, walaupun pasangannya WNA tadi misalnya ya, itu masih iya. sah secara ketentuan, karena Oh, yang memiliki adalah si WNI-nya, gitu, Bu. iya, enggak, maksudnya terkait sama apakah terkait dengan undang-undang perkawinan, kemudian karena memang sudah, misalnya tadi yang Bapak sampaikan SHM ternyata suaminya, WNA, apakah juga jadi turun gitu haknya gitu loh, Pak? Enggak, Bu. Dia tetap melekat ke pribadi yang memilikinya, namanya itu ya. Oke, siap. Makasih Pak Aris. Sama-sama. Nah, untuk pengikatannya juga masih sama, dia kalau mau diikat secara yuridis sempurna masih menggunakan hak tanggungan, gitu ya. Hapus haknya juga mirip dengan SHM tadi, gitu. Nah, itu critical point-nya adalah SHGB, pastikan jangka waktunya masih aman ketika Bapak Ibu akan melakukan pemutusan untuk menerima si SHGB tersebut menjadi agunan.